warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Aisyah dari kelas B8 dengan NIM 040202000506 dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Dalam video ini akan membahas tentang tindak lanjut mahasiswa mengenai beberapa pertanyaan di akhir video yang dijelaskan oleh Pak Dr. Hardianto Janggi SHMH, yang linknya ada di deskripsi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem dan sistem hukum? Jawabannya, saya akan menjelaskan definisi sistem, yaitu kata sistem berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu sistema, yang artinya keseluruhan dari macam-macam bagian. Kemudian pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Nah, dari pengertian sistem dapat kita ambil suatu pemahaman apa itu sistem hukum. Sistem hukum merupakan seperangkat aturan yang tersusun secara teratur serta berasal dari berbagai pandangan, asas, dan teori para pakar. Yang kedua, sistem apa yang digunakan di Indonesia? Jawabannya, yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, berasal dari modifikasi hukum Kekaisaran Romawi. Peraturan hukumnya adalah kumpulan kaidah hukum sebelum masa Justinianus yang disebut Corpus Julia Civilis. Yang kedua, sistem hukum adat, yang dari bahasa Belanda disebut adatrecht. Dalam makna luas yaitu hukum adat dan adat tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan dari sanksi atau akibat hukum. Yang ketiga, pada menit keberapakah dijelaskan mengenai sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon? Jawabannya, sistem hukum Eropa kontinental dijelaskan pada menit ke-9:37 hingga 12:15. Sistem hukum Anglo-Saxon dijelaskan pada menit ke-12:15 hingga 13:48. Pertanyaan keempat, bagaimanakah sistem hukum di Indonesia? Jawabannya, Indonesia sendiri adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama, yaitu hukum Eropa kontinental, dan juga menggunakan sistem hukum adat dan juga sistem hukum agama. Salah satu contoh pada adat Bugis Makassar yaitu upacara Mapadindang. Upacara ini merupakan upacara ungkapan syukur atas keberhasilan dalam menanam padi. Selain itu, upacara ini juga dinilai sebagai upacara pensucian gabah. Yang terakhir, sebutkan sumber-sumber hukum Islam di Indonesia yang saya pahami. Jawabannya, sumber hukum Islam utama ada 3, yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Sekian, itu tindak lanjut mahasiswa dari saya. Jika masih ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.